Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam tutorial server Debian ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar komen-komen dasar atau perintah-perintah dasar yang sering kita gunakan di terminal Linux atau di konsol Linux. Ini sangat bermanfaat bagi nanti Anda yang akan belajar mengkonfigurasi atau men-setting server. Oke, yang pertama perintah yang akan kita pelajari adalah perintah untuk membuat file ya. Nah, perintahnya itu kita bisa menggunakan perintah editor nano ya. Nano, sebentar kita lihat dulu ya, masuk ke home-nya dulu seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya kita coba buat folder dulu ya. Ya, kita buat folder. Nah, untuk buat folder di konsol Linux itu kita bisa menggunakan perintah mkdir atau mkdir ya. Oke, mkdir misalnya nama foldernya latihan. Setelah itu kita bisa berikan perintah ls untuk melihat atau melist dari isi folder tersebut. Nah, di situ sudah muncul latihan ya. Karena tadi kita sudah menggunakan perintah mkdir membuat folder. Nah, untuk masuk ke folder latihan ya, nantinya kita akan membuat file di dalam folder latihan tersebut ya. Kita masuk dengan perintah cd latihan seperti ini ya. Kemudian kita buat file di situ dengan perintah nano. Misalnya kita buat buat sebuah file misalnya latihan 1 txt ya. Kemudian kita enter. Nah, akan masuk di editor nano atau di aplikasi untuk membuat teks ya. Oke. Editor nano ini atau aplikasi nano ini sangat penting nanti kita gunakan ketika membuat file konfigurasi atau membuat file teks biasa. Itu selain nano kita bisa menggunakan yang lain ya, misalnya Pico atau Vim ya, atau V ya. Itu diantara contoh aplikasi editor di sistem operasi Linux. Oke, misalnya kita buat di situ sebuah tulisan oke. Misalnya kita membuat sebuah tulisan seperti itu ya, kemudian kita simpan dengan menggunakan Ctrl X dari keyboard, kemudian tekan Y ya, tombol Y, kemudian kita tinggal enter. Oke, kalau kita lihat ya dengan menggunakan perintah ls list ya. Nah, di dalam folder latihan itu sudah ada file bernama latihan 1. Oke, latihan 1. Nah, kita bisa melihat isi filenya itu juga dengan bisa juga menggunakan perintah. Jadi kalau kita melihat isi file latihan 1 txt itu ada dua cara. Kita bisa menggunakan perintah nano lagi seperti tadi. Nano latihan 1 txt seperti ini, atau kita bisa langsung menggunakan perintah cat ya, cat ya, untuk melihat isi filenya. Oke. Langsung aja beri perintah cat latihan 1 txt seperti ini. Nah, otomatis isi file dari latihan 1 txt akan bisa kita langsung baca di konsol ya, atau di layar ya. Oke, itu perintah untuk membuat file menggunakan nano. Kemudian kita juga bisa mengedit file ya. Untuk mengedit file sangat sederhana, tinggal kita masuk kembali ke latihan 1 dengan menggunakan editor nano latihan 1 seperti ini. Kemudian kita bisa edit apa-apa atau menambahi atau mengurangi ya di dalam file latihan 1. Oke, kemudian selain kita membuat file, kita juga bisa mengcopy file ya. Misalnya kita ingin mengcopy latihan 1 txt menjadi latihan 2 txt. Perintahnya sangat sederhana, cp latihan 1 txt kemudian latihan 2 titik txt seperti ini.
Oke, kalau kita lihat hasilnya menggunakan perintah ls, maka di situ sudah ada dua buah file ya, latihan1.txt dan latihan2.txt. Artinya kita sudah berhasil menduplikat atau mengcopy file latihan1.txt ke latihan2.txt. Nah, untuk membuktikan kita bisa melihat isi file latihan2.txt dengan menggunakan perintah tadi ya, cat latihan2.txt. Oke, seperti itu. Itu tadi untuk menduplikat file ya. Kemudian kita juga bisa mengganti nama file ya. Misalnya kita ingin mengganti nama file latihan2 menjadi misalnya percobaan 2 atau percobaan 1. Nah, perintahnya cukup sederhana. Oke, kita beri perintah mv move latihan2.txt ke nama file baru bernama percobaan.txt. Nah, hasilnya akan nanti seperti ini. Setelah kita ls, nah file latihan2 sudah berganti nama menjadi percobaan.txt. Oke, itu tadi untuk mengganti nama file. Nah, selanjutnya kita akan coba mengcopy lagi file percobaan.txt menjadi nama sebuah file baru menggunakan perintah copy percobaan menjadi misalnya coba.txt. Oke, sehingga didapatkan nanti ada 3 buah file ya, coba.txt, latihan1.txt dan percobaan.txt. Nah, kemudian kita bisa menghapus file coba.txt dengan menggunakan perintah rm ya, coba.txt. Nah, kalau kita lihat jadi perintah rm itu untuk menghapus ya. Nah, kalau kita lihat lagi hasilnya menggunakan perintah ls, file yang tadinya coba-coba kita hapus sudah nampak sudah tidak ada ya, artinya sudah terhapus. Ya, demikian untuk tutorial singkat ya, beberapa perintah dasar dalam menggunakan konsol Linux ya. Oke, nanti untuk perintah-perintah selanjutnya Anda bisa lihat lebih mudahnya sebenarnya begini ya. Di konsol Linux itu ada aplikasi namanya man ya. Man itu artinya manual. Di sini kita bisa lihat banyak sekali manual yang bisa kita lihat ya. Misalnya kita ingin tahu perintah-perintah apa saja yang bisa dijalankan. Misalnya contoh kita ingin tahu perintah widget itu fungsinya apa, main widget ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, nah di situ di bagian atas name widget dan non interactive network downloader, aplikasi untuk mendownload dalam jaringan yang berupa tidak interaktif ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan perintah Q untuk keluar. Misalnya lagi perintah copy, beri aja perintah main cp ya, seperti itu. Nah, cp itu fungsinya copy files and directories. Itu fungsinya untuk mengcopy file dan directory atau folder ya. Oke, jadi cukup kita mengetik main kemudian diiringi perintahnya apa, nanti akan muncul keterangan-keterangannya bahkan sampai cara penggunaannya ya. Oke, atau bisa juga Anda searching aja di internet ya, banyak banget itu yang sudah membahas tentang perintah-perintah dasar di konsol Linux. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.